Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Ahad ini, sekitar jam setengah 11 pagi, saya akan membabar salah satu keris, karena ini banyak permintaan, belum saya ulas, mulai dari sandangannya sampai ke detail bilahnya. Saya tunjukkan dulu sandangannya terdiri dari apa saja. Ini kalau kita perhatikan, jadi sandangan keris ini khas Sumeneb ya. Kita lihat pendoknya, pendok buton polosan, terbuat dari bahan lapis perak kemungkinan ini, tapi lama ini saya bersihkan. Kemudian kita lihat dulu, ini tanpa pembesaran ya, warangkanya. Jadi detail warangkanya ini ukirannya ya, ukiran manual, jadi sepuh, bisa diamati ornamennya oleh para pemirsa. Ini saya dekatkan. Kemudian bebernya ini dari bahan perak, saya lihat, sudah saya amati. Nah ini handle-nya, ini ada mengatakan kalau orang Sumeneb ini kong bukong. Saya dilihat dulu detailnya ya. Ini saya shoot buat pelan. Nah ini ya, silahkan bisa diamati. Ini kalau saya sentuh mulus, licin. Nah detailnya, detail warangkanya. Kemudian mari kita lihat bersama-sama berisi pusaka apa dalam sandangan ini. Saya taruh dulu ya. Jadi ini isi pusakanya ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini tanpa pembesaran, panjang bilahnya sudah saya ukur, ini sekitar 36 cm. Kemudian panjang ganja sekitar 7 cm. Beksi 6,8 cm. Sudah saya bersihkan tadi itu. Kita lihat coba bilah separuhnya. Ini. Jadi bilah keris separuhnya ini masih tanpa pembesaran. Tampak bagian bawah ganjanya. Kemudian ricikan pada keris ini bisa diamati. Jadi pijitan ya, gandeknya lugas, relatif pendek dan kecil. Kemudian bentuk ganjanya sabit frontal ya, jadi di ujung runcing. Ini coba saya zoom tanpa pembesaran. Jadi kalau kita amati material keris ini, tempat lipatnya matang dan padat. Kemudian jenis pamor
Kalau Pak Kris banyak mengatakan ini jenis pamor ngelimpah, artinya pada saat ditempa lipat posisinya sejajar, ya, ditempa lipat sejajar antara lapisan besi, baja, dan pamor, sehingga menghasilkan pamor seperti ini. Kalau kita lihat lebih detail, pamor pada ganja, pada bagian peksi di tengah itu ada pamor tiban yang kalau melihat bentuk seperti ini dikatakan sumur Bandung, katanya Pak Kris Jawa. Tapi kalau di Sumenep ini dinamakan pamor Panungkem. Nih betul apa ini sini. Kemudian ada pamor yang berbentuk segitiga di tengah ini juga. Kemudian ada pamor yang lebih kecil di tengahnya, ya, mirip gunung. Bisa diamati dulu pada bagian sor-soran. Ya, ini juga di ganja samping ini ada pamor juga, pamor tiban yang lain, degradasi dari besi aginya antara baja, besi, kemudian pamor yang terjadi. Jadi warna pamornya beda-beda, ada yang abu-abu, ada yang lebih mengkilat. Nah, ini para Pak Kris pencinta Tosan Aji mengatakan pamor Rajo Gundolo. Jadi pamor yang tercipta sebagai doa dan harapan dari empuh. Jadi pamor ini tercipta tanpa direncanakan. Ini detail pamor ke atasnya, ini bisa diamati juga degradasi warnanya. Nah, terus jadi pamor-pamornya tertata sampai ke ujung. Kalau saya amati bentuk bilah keris ini seperti daun bambu atau pering, ya, tanpa odo-odo, relatif ya melimpah bagaimana. Nah, seperti daun pering. Jadi kalau melihat bentuk pusaka seperti ini, maka dari awal pusaka ini diciptakan sebagai piandel. Katanya orang Sumenep ini sekep, ya, bentuknya ramping, padat. Nah, ini kita lihat lagi ya, ricikan di sor-soran di bagian bilah separuhnya atau di belakang. Juga ada pamor-pamor tiban lain yang merupakan doa dan harapan empu untuk pemesan pusaka ini pada zaman dulu. Jadi ini dibuat khusus. Ini ada pamor Panungkem ini, ya. Kemudian di Belumbungan atau pijetan ada pamor bunder seperti itu. Kemudian di ganja ada bentuk pamor yang seperti ini yang lebih menonjol dari bilah yang lain. Coba kita zoom lagi. Nah, ini degradasi warna dari pamor, kemudian besi ajinya. Coba sekarang bagaimana kalau saya perbesar sehingga detail bilah terutama pada bagian depan ganja nanti akan saya tunjukkan ciri khas dari keris pusaka ini. Ini kita zoom dulu dari bagian bawah ganja. Jadi bentuk pamornya seperti ini. Coba kita lihat sekarang bagian gandek depan. Nah, ini ada bentuk yang merupakan ciri khas Sumenep Sepuh seperti huruf U. Silakan diamati di ganja bagian depan. Jadi disira cecak. Terus ke atas bisa dilihat kematangan dan rapatnya tempa lipat ini. Ya.
Ini perbesaran 3,36 kali. Saya diamati. Kemudian separuh bila yang lain. Bisa dilihat juga. Estimasi saya, ya mungkin juga pemirsa ada pendapat yang berbeda. Dengan rancang bangun seperti ini, maka pembuatan keris ini di era Majapahit. Jadi Sumenep pada saat itu di bawah Majapahit. Tangtingannya cukup ringan. Kesan pertama kalau kita melihat keris pusaka seperti ini, kata istilah orang sekarang ini streamline, luwes tapi wingit. Sekian saja dulu ulasan pada hari Ahad ini untuk pusaka ini. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada dalam kondisi sehat walafiat, bahagia dan sejahtera bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.